Sang ikan berkepala emas. Pada zaman dahulu kala, di pusat Mesir, berdiri sebuah istana megah. Istana itu bersedih karena raja mereka kehilangan penglihatannya setelah sakit. Banyak dokter berusaha mengembalikan penglihatannya, tapi sia-sia. Seluruh kerajaan berdoa tanpa henti. Beberapa hari kemudian, sebuah kapal berlabuh di dermaga, dan keluarlah Dokter Wazir. Dia mengatakan kepada penduduk setempat bahwa dia adalah seorang dokter pribadi yang hebat dan bersedia melihat kesehatan Raja Mesir. Penyakitnya buruk, tetapi hal ini bukan tidak ada harapan. Ini sulit, tapi bukan tidak mungkin. Aku dapat mengembalikan penglihatannya, tetapi aku butuh jenis salep yang sangat istimewa. Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan untuk salep itu. Tapi kau harus menyembuhkan ayahku. Salep yang aku butuhkan ini terbuat dari air mata ikan berkepala emas. Kau bisa menemukan ikan itu di suatu tempat di laut besar. Aku di sini selama 100 hari. Jika kau berhasil membawa ikan itu dalam waktu 100 hari, aku bisa membuat salep untuk ayahmu. Tetapi jika kau tidak dapat menemukannya di hari ke-100, maka aku harus pergi meninggalkanmu. Sang pangeran dengan segera pergi bersama para pengawalnya. Lautan besar berada bermil-mil jauhnya dari istana. Pangeran dan para pengawalnya tidak berhasil menemukan ikan berkepala emas. Berbulan-bulan berlalu, tapi ikan itu tidak dapat ditemukan. Kemudian, pada hari ke-100, hanya tersisa 1 jam untuk hari terakhir ini berakhir. Bahkan jika aku menemukan ikan itu saat aku sampai di istana, Dokter Wazir sudah pergi. Tapi aku tidak boleh berhenti. Aku bisa menyelam di air untuk yang terakhir kalinya. Dan dia melakukannya. Dan kali ini, seperti sudah ditakdirkan, dia menemukan ikan berkepala emas. Dia membawa ikan keluar dari air dan menaruhnya di mangkuk. Tetapi ketika dia akan memanggil kapal dan mengambil perahu, dia melihat ikan dan sangat terkejut. Ikan itu menatapnya dengan mata yang menyedihkan. Bahkan jika Dokter Wazir telah pergi, mereka akan membunuh ikan ini dan mencoba semua jenis eksperimen dengannya. Aku tidak bisa melakukan ini. Aku akan menerima hukuman apapun yang pantas aku terima. Tapi aku telah belajar dari orang tuaku. Tidak baik menyakiti makhluk yang tidak bersalah. Dia melepaskan ikan itu kembali ke air dan pergi ke istananya. Dia sadar bahwa kedermawanannya tidak akan diterima dengan baik. Kau membiarkan ikannya pergi? Beraninya kau, lemparkan dia ke ruang bawah tanah. Semua orang tahu bahwa begitu seseorang dikirim ke ruang bawah tanah di kerajaan ini, orang itu tidak pernah dibebaskan atau dipanggil kembali. Tetapi sang pangeran menerima hukumannya dengan tenang dan pergi. Malam itu, sang ratu menyelinap ke tempat di mana pangeran dikurung. Oh, anakku. Ayahmu sedang marah saat ini. Aku yakin begitu dia tenang, dia akan menyesali tindakannya. Kau harus meninggalkan kerajaan ini sekarang. Aku telah mengatur semuanya untukmu. Tapi Bu, aku tahu aku menentang perintah raja. Tapi kau satu-satunya pewaris kerajaan ini, anakku. Aku harus melindungimu. Pangeran dipimpin melalui jalan rahasia yang terbuka ke sungai. Sebuah perahu sudah menunggunya di sana. Dia dengan sedih melambaikan tangan pada ibunya dan mulai perjalanannya. Setelah berlayar sepanjang malam, dia berhenti di pelabuhan untuk beristirahat. Ketika dia berjalan menuju sebuah tempat untuk membeli buah-buahan, dia didekati oleh seorang pemuda Arab. Tuan, apakah kau baru di sini? Iya, kenapa? Kau siapa? Aku adalah orang miskin yang mencari pekerjaan. Apa kau membutuhkan pelayan?
Aku membutuhkan seseorang untuk berlayar bersamaku. Tetapi bagaimana aku bisa membayarmu? Kau dapat membayar aku dengan apapun yang kau punya. Sang pangeran senang telah menemukan seseorang untuk berbagi perjalanannya yang panjang dan tidak pernah berakhir ini. Dia membeli semua barang penting dan perjalanannya dimulai dengan rekannya dari Aral. Mereka berlayar bersama selama berminggu-minggu sebelum mereka tiba di pelabuhan. Itu tampaknya seperti kerajaan kecil. Kita harus berhenti di sini, Tuan. Kita telah datang jauh dari kerajaanmu dan kita juga mungkin tidak bisa terus berlayar selama sisa hidup kita. Kita harus menetap di suatu tempat agar kerajaanmu bisa menemukanmu suatu hari. Kau terdengar sangat yakin. Apa yang membuatmu berpikir mereka akan datang mencariku? Itu hanya perasaanku saja. Pangeran dan pemuda Arab itu turun ke pelabuhan dan mulai menjelajahi kerajaan. Itu adalah tempat yang indah. Mereka menemukan sebuah penginapan untuk beristirahat di mana mereka mengobrol dengan penjaga penginapan. Penjaga penginapan mengatakan kepada mereka bahwa raja ingin menikahkan putrinya yang cantik. Dia berbicara tentang betapa murah hati dan baiknya dia. Pemuda Arab merasa bahwa dia sudah jatuh cinta pada wanita cantik tanpa nama ini. Oh, Tuan, kau harus pergi menemui sang putri. Oh, tidak. Kau seharusnya tidak. Dia adalah... Oh, kumohon. Aku yakin tuanku ingin bertemu dengannya. Tuan, kau harus pergi. Kau benar. Aku akan pergi besok sendirian. Keesokan harinya, sesuai rencana, sang pangeran memasuki istana kerajaan dengan percaya diri. Dia berjalan dengan gagah di karpet merah dan membungkuk pada raja. Yang mulia, aku di sini untuk melamar sang putri agar menikah denganku. Benar kau? Baiklah, aku akan mengatur pernikahan itu. Iya, aku mengerti. Yang mulia, apakah kau tidak ingin tahu siapa aku? Bah, tidak masalah. Kau tidak akan hidup setelah 12 jam pernikahan. Kau tahu itu, bukan? Tidak, Yang Mulia. Aku telah melewatkan informasi yang sangat penting ini. Bisakah kau menjelaskannya padaku? Nah, kau tahu, anakku telah menikahi 192 pria sampai sekarang. Tak satu pun dari mereka yang berhasil bertahan hidup di luar jam ke-12 pernikahan mereka. Kau dapat meluangkan waktu untuk mempertimbangkan kembali lamaranmu, jika kau mau. Pangeran berpikir sebentar dan tanpa ragu berjanji akan kembali keesokan harinya untuk upacara pernikahan. Kembali ke penginapan. Kau pasti gila. Temanku, sudah jelas sang putri sedang dalam masalah. Dia mungkin kerasukan. Aku harus membantunya. Hihi, aku tahu kau tidak akan mundur, Tuan. Kita akan menghadapi ini bersama. Prosesi pernikahan itu begitu megah. Di satu sisinya, istana didekorasi dengan mewah sekali. Dan di sisi lain, di halaman belakang, makam untuk sang pangeran sedang digali. Semua orang di sana sangat yakin bahwa orang asing ini akan menjadi orang nomor 193 yang akan kehilangan nyawanya. Setelah pernikahan, tibalah jam 12. Sang pangeran duduk tepat di depan istrinya di sebuah kursi besar. Sang putri tidak tahu bahwa pemuda Arab itu juga berada di ruangan yang sama, bersembunyi di lemari. Dia sedang menunggu untuk melompat keluar dan melindungi pangerannya. Jam itu berdentang keras. Ini sudah waktunya. Dengan perlahan, seekor ular panjang dan mengkilap keluar dari lengan panjang sang putri. Meskipun sang pangeran siap untuk menyerang, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba ada musik di udara. Sang pangeran bisa melihat ular itu mendekat keluar. Tetapi dia dan sang putri sama-sama lumpuh untuk melakukan apapun. Itu karena musiknya. Musik itu menghipnotis semua orang yang mendengarnya. Tapi entah bagaimana,
pemuda Arab itu tidak terpengaruh sama sekali. Dia melompat dari dalam lemari dan memegang leher ular itu. Musik tiba-tiba berhenti, dan sang pangeran juga sang putri tersadar dari kondisi terhipnotis mereka. Pemuda Arab itu dengan cepat memasukkan ular ke dalam kendi besar dan menutupnya. Tunggu, bagaimana kau tidak terpengaruh oleh musik itu? Tidak masalah pangeranku, yang terpenting adalah kau aman. Kutukan pada sang putri akhirnya hilang. Sang pangeran dan sang putri berpelukan dan menangis karena telah menemukan satu sama lain. Jika itu tidak cukup, beberapa hari kemudian seorang utusan datang ke kerajaan. Dia meminta sang pangeran kembali dan memberinya kabar baik. Pangeranku, penglihatan ayahmu telah kembali sehat. Sang ratu memberitahunya tentang kepergianmu dan dia berharap agar kau dan sang putri kembali. Semuanya telah diatur dengan segera. Syukurlah sang putri, sang pangeran, dan teman Arabnya melambaikan tangan kepada raja. Sekali lagi, Mesir sangat gembira. Perayaan berlangsung selama berhari-hari. Namun segera, tiba saatnya bagi pemuda Arab untuk pergi. Tapi mengapa? Kau bisa tinggal di sini? Aku tidak pernah menganggapmu sebagai pelayanku. Kau adalah temanku. Itu adalah kemurahan hatimu, Tuan. Sesuatu yang telah membawaku kepadamu. Aku tidak mengerti. Kami para ikan memiliki ingatan yang bagus, Tuan. Ikan? Iya, aku adalah ikan berkepala emas yang sama yang pernah kau selamatkan. Dan sekarang setelah kau kembali ke kerajaanmu, aku harus kembali ke kerajaanku. Aku akan selalu menjadi temanmu, pangeranku. Aku akan selalu ada untuk melindungimu. Kau membantuku menemukan rumahku. Aku tidak mungkin menghentikan kau untuk kembali ke rumahmu. Sang pangeran memeluk temannya dan melihatnya pergi. Dia berair mata, tetapi wajahnya tersenyum. Pangeran akan sering mengunjungi temannya di laut yang besar itu. Dia tetap berteman dengan ikan emasnya selama dia hidup.